Ramayana, antara kehormatan, kesetiaan, dan pengorbanan. Episode 3. Pada kisah Ramayana episode 2, dikisahkan Anggada ditugaskan oleh Sri Rama sebagai utusan terakhir misi diplomatik perdamaian kepada Raja Rahwana agar peperangan dapat dicegah. Namun misi ini pun gagal. Bahkan Anggada hampir celaka oleh keangkaramurkaan Rahwana yang bersikukuh untuk mempertahankan Dewi Sinta dan tidak mau mengembalikannya kepada Sri Rama. Bahkan Rahwana memerintahkan para ponggawanya untuk menangkap dan membunuh Anggada. Namun Anggada berhasil lolos dan kembali kepada Sri Rama melaporkan hasilnya. Peperangan pun tidak dapat terelakkan. Pasukan kera bergerak semakin mendekati negeri Alengka. Para prajurit Rahwana membawa senjata perang yang biasa, sementara para prajurit Sri Rama menghunus pohon dan batu, bertempur dengan gigi dan cakar mereka. Para prajurit bertempur setiap hari dan darah mengalir di mana-mana. Darah raksasa bercampur dengan darah kera. Pasukan raksasa dipimpin seorang raksasa ponggawa bernama Bukbis siap menghadangnya. Terjadilah pertempuran antara dua kekuatan itu. Raksasa Bukbis mempunyai kekuatan dahsyat. Matanya memancarkan nyala api. Setiap yang dilihatnya akan terbakar hangus. Banyak pasukan kera yang terbakar karenanya. Wibisana menyerahkan sebuah cermin besar kepada Hanuman. Hanuman terbang ke arah raksasa Bukbis dan menantangnya. Ketika raksasa Bukbis menoleh ke arah Hanuman, matanya memancarkan nyala api yang dahsyat. Hanuman mengarahkan cermin itu ke mata raksasa Bukbis. Nyala api terpantul dan berbalik membakar raksasa Bukbis. Maka gugurlah raksasa Bukbis, salah satu ponggawa pasukan Rahwana. Peristiwa itu disambut dengan gegap gempita. Pasukan kera merayakan kemenangannya. Pasukan raksasa Alengka mundur cerai-berai. Pada hari berikutnya, Rahwana memerintahkan Sarpakanaka dan Mahapatih Pahasta untuk memimpin pasukan raksasa Alengka berhadapan dengan pasukan kera pimpinan Sri Rama. Sarpakanaka adalah raksesi adik Rahwana yang mempunyai kesaktian pada kukunya. Selama pertempuran antara pasukan Sri Rama dan pasukan Alengka, Sarpakanaka maju sebagai senapati perang untuk membalas dendam. Dengan kesaktian kukunya menyedot pasukan kera. Ratusan kera tewas dihujam kukunya yang sakti dan tajam. Kesaktiannya menyulitkan pasukan Sri Rama. Namun, Hanuman mengikatkan ekornya pada gunung sehingga sukar tersedot oleh kuku Pancanaka milik raksesi Sarpakanaka. Setelah dekat dengan Sarpakanaka, kuku sakti Sarpakanaka dipatahkan oleh Hanuman. Akhirnya, Sarpakanaka tidak berdaya dan tewas di tangan Hanuman. Kemenangan ini menambah semangat pasukan kera Sri Rama dan disambut dengan gegap gempita. Mengetahui Sarpakanaka telah gugur, tidak membuat lemah semangat Patih Prahasta dalam bertempur. Bahkan, ia semakin berani memporak-porandakan pasukan kera. Akhirnya, ia berhadapan dengan Anila, seorang panglima perang Sri Rama. Dalam pertarungannya, Anila menggunakan taktik menghindar dan mundur hingga ke tepi hutan. Ketika Anila terdesak, ia menggunakan sebuah tugu besar di dekatnya untuk memukul kepala Prahasta hingga tewas dan tubuhnya hancur. Tugu yang digunakan untuk membunuh Prahasta kemudian berubah wujud menjadi bidadari bernama Indradi, istri Resi Gotama dan ibu dari Sugriwa. Sebelum pergi ke kahyangan, Dewi Indradi berterima kasih kepada Anila yang telah membebaskannya dari kutukan. Peristiwa kematian Sarpakanaka dan Mahapatih Prahasta bukan menyadarkan Rahwana, bahkan semakin membuat Rahwana murka. Ia pergi ke tempat adiknya, Kumbakarna, tidur. Kumbakarna menolak bertempur, bahkan menasihati Rahwana agar bertaubat dan menyerahkan Dewi Sinta kepada Sri Rama untuk menyudahi perang sehingga tidak ada lagi korban yang tewas. Rahwana menjadi murka.
dan mengatakan bahwa kerjaan Kumbakarna hanya tidur dan makan, menghabiskan harta Alengka, serta tidak ada manfaatnya bagi negara. Kumbakarna tidak marah dimaki-maki oleh kakaknya itu. Ia berkata, "Baiklah Rahwana, aku akan bertempur, bukan membela angkara murka, tetapi untuk membela dan mempertahankan negara." Berangkatlah Kumbakarna ke pertempuran. Maka Kumbakarna pun maju ke medan perang. Dengan raungan yang mengguncang langit, kekuatannya yang dahsyat, dan tubuhnya yang sebesar gunung, ia menyambar pasukan kera segenggam demi segenggam, lalu melahapnya habis. Ribuan pasukan kera Sri Rama tewas diamuk oleh raksasa Kumbakarna. Hanoman dengan berani menyerang Kumbakarna. Ia melemparkan puncak gunung ke arah raksasa itu. Kumbakarna tersandung, tetapi tidak jatuh. Lalu menancapkan tombaknya di dada Hanoman dan melemparkannya. Melihat Hanoman terluka, ribuan kera menerkam Kumbakarna, tetapi raksasa itu menepis dan mencerai-beraikannya. Sugriwa kemudian memukul Kumbakarna dengan sebuah batu besar. Batu itu malah hancur berkeping-keping, sedangkan kepala Kumbakarna tidak luka sedikit pun. Untuk menyudahi amukan Kumbakarna, Sri Rama mengeluarkan panah saktinya dan mengarahkan kepada Kumbakarna. Panah itu melesat dan memutuskan kedua tangan dan kedua kaki Kumbakarna. Walaupun sudah tidak mempunyai tangan dan kaki, Kumbakarna masih menggelinding dan menewaskan ratusan pasukan kera. Akhirnya Sri Rama melepaskan panah sakti berikutnya dan memenggal leher Kumbakarna. Gugurlah Kumbakarna sebagai kesatria yang membela negaranya. Perang Alangkadiraja ternyata juga menewaskan beberapa anak Prabu Dasamuka. Trisirah, Trimurda, Trinetra, semuanya tewas dalam medan laga ketika menghadapi para kesatria Pancawati. Anoman, Anggada, dan Anila. Trikaya pun tewas oleh panah Surawijaya milik Laksamana. Pasukan Prabu Sri Rama semakin memasuki wilayah kota raja negeri Alengka. Sementara itu, anak kesayangan Prabu Dasamuka, Indrajit atau Megananda, menjadi amat gusar, terutama ketika melihat saudaranya tewas. Dengan kemampuannya, Indrajit mencoba menghalangi prajurit Sri Rama yang terus memasuki ibu kota Alengka. Indrajit pun siap dengan pusaka Naga Pasa, sebuah panah berbentuk ular naga. Begitu dilepaskan, panah Naga Pasa menghasilkan hujan ular di medan laga. Ular-ular berbisa itu sangat mematikan, hingga Prabu Sri Rama dan Laksamana pun tak luput dari gigitannya. Mereka berdua terbius hingga tak sadar. Demi melihat keadaan itu, Wibisana menciptakan ribuan burung Garuda untuk menyambar setiap ular ciptaan Indrajit. Ular pun habis dimakan burung Garuda ciptaan Wibisana. Wibisana mendekat ke Indrajit. Ia meminta Indrajit menghentikan serangannya. Indrajit menolak dan memaki pamannya itu, yang disebutnya sebagai pengkhianat negara. Dalam kesempatan itu, Wibisana kemudian menceritakan asal-usul Indrajit. Ia menceritakan bahwa sebenarnya Indrajit bukan putra kandung Rahwana, melainkan hasil ciptaan Wibisana. Saat itu, istri Rahwana yang bernama Dewi Kanung sedang mengandung bayi perempuan reinkarnasi seorang pertapa wanita bernama Widawati. Rahwana bersumpah akan menikahi putranya itu jika kelak lahir, karena Widawati merupakan cinta pertamanya. Ketika Kanung melahirkan, Rahwana sedang berada di luar istana. Wibisana segera mengambil bayi perempuan tersebut dan dihanyutkan ke sungai dalam sebuah peti. Bayi itu terbawa arus sampai ke kerajaan Mantili dan ditemukan oleh raja negeri tersebut yang bernama Janaka. Janaka memungut bayi putri Rahwana tersebut sebagai anak angkat dengan diberi nama Sinta. Sementara itu, Wibisana menciptakan bayi laki-laki dari segumpal awan yang diberi nama Megananda. Mega sendiri berarti awan, yang kemudian lebih dikenal dengan Indrajit. Bayi Indrajit diserahkan kepada Rahwana. Rahwana kecewa dan berniat membunuh Indrajit. Rahwana menghajar bayi Indrajit. Bukannya mati, ternyata semakin dihajar, Indrajit justru semakin tumbuh dewasa. Rahwana berubah pikiran dan mengakuinya sebagai anak. Setelah mendengar cerita Wibisana,
Indrajit akhirnya sadar bahwa selama ini ia bersalah telah membela angkara murka Rahwana. Ia pun meminta agar Wibisana mengembalikan dirinya ke asal muasalnya. Indrajit kemudian mengheningkan cipta, sedangkan Wibisana melepaskan pusaka Dipa Sanjata ke arahnya. Tubuh Indrajit pun musnah seketika dan kembali menjadi awan putih di angkasa. Dengan tewasnya Indrajit, maka ular-ular yang menyerang pasukan Pancawati pun lenyap. Namun prajurit yang terkena gigitan ular beracun tetap sekarat dan butuh pertolongan cepat. Wibisana memerintahkan Anoman untuk mencari sejenis daun sandiloto yang banyak tumbuh di Bukit Arga, sebuah bukit kecil di dekat Gunung Maliawan. Anoman menjadi gugup ketika melihat Prabu Srirama dan Laksmana tergeletak pingsan tak sadarkan diri. Wibisana terus merawat keduanya dengan baik. Memang serangan Indrajit membawa korban yang sangat besar. Banyak para punggawa juga para prajurit yang terkapar tidak berdaya. Anoman segera berangkat. Sesampai di Gunung Maliawan, Anoman menemukan bukit yang dimaksud oleh Wibisana. Karena pada waktu berangkat, Anoman gugup sehingga ia lupa tidak meyakinkan lagi nama daun apa yang tadi diminta oleh Wibisana. Setelah sampai di Bukit Maliawan, Anoman jadi bingung. Ia sudah tidak ingat daun apa yang diminta Wibisana. Akhirnya Anoman mengangkat Bukit Arga Jampi beserta seluruh tanaman yang ada di atasnya dan dibawanya kembali ke daerah pertahanan Pancawati. Wibisana mengambil daun-daunan yang diperlukan untuk menawarkan racun ular berbisa. Para prajurit dan punggawa yang terkena serangan ular berbisa, termasuk juga Prabu Srirama dan Laksmana Widagda, setelah mendapat perawatan dengan daun dimaksud, mereka terbangun dari pingsannya dan sembuhlah mereka semua, termasuk Prabu Srirama dan Laksmana yang telah siuman kembali. Berita kematian putranya Indrajit sampailah ke telinga Rahwana. Ia baru menyadari bahwa akibat keangkara murkaannya, begitu banyak para punggawa, saudara, bahkan anak-anaknya yang gugur dalam peperangan. Walaupun demikian, ia tetap tidak akan menyerahkan Dewi Sinta kepada Sri Rama. Akhirnya ia memimpin sendiri pasukan raksasa Alengka menghadapi pasukan Sri Rama. Pertempuran kedua bala tentara itu begitu dahsyatnya. Rahwana dengan segala kesaktiannya Aji Pancasona dari Resi Subali, Aji Rawaronte dari kakaknya Prabu Danaraja, dan ajian-ajian lainnya digunakan untuk memporak-porandakan pasukan Sri Rama. Hanuman segera menghadang Rahwana. Rahwana menyerang Hanuman dengan berbagai senjata. Mengherankan bagi Rahwana karena Hanuman tidak terluka dan jatuh, tetapi malah dapat menyerang balik Rahwana. Dalam sebuah serangan, Hanuman memukul Rahwana dengan gadanya. Saking kuatnya pukulan itu, Rahwana tewas seketika, tubuhnya hancur. Selang beberapa lama, Rahwana siuman dan berdiri. Kejadian ini terus berulang. Setiap Rahwana tewas, segera hidup kembali. Hanuman sangat terkejut atas kekuatan Rahwana. Dalam keterkejutannya itu, Jambawan Raja Beruang mendekati Hanuman, lalu berkata, "Bukan karena Anda lemah, Hanuman. Rahwana masih hidup karena ajalnya bukan di tangan Anda, tetapi di tangan Paduka Sri Rama." Hanuman pun segera undur diri. Inilah saat yang ditunggu-tunggu. Sri Rama berhadapan langsung dengan Rahwana. Pada pertempuran itu, Sri Rama menaiki kereta Dewa Indra dari sorga yang dikemudikan oleh Matali. Setiap Sri Rama mengirimkan senjatanya untuk menghancurkan Rahwana, raksasa tersebut selalu dapat bangkit kembali, sehingga membuat Sri Rama kewalahan. Rahwana tampak menakutkan dengan 10 kepala dan 20 lengannya. Sri Rama menembakkan panah demi panah untuk memenggal kepala Rahwana. Tetapi setiap kali panah-panah itu menebas kepala Rahwana, kepala-kepala itu akan tumbuh kembali. Ketika Sri Rama melepaskan serangkaian panah lagi ke arah Rahwana, tetapi Rahwana tertawa melihatnya, karena kejadiannya terulang kembali. Akhirnya Sri Rama mengeluarkan 3 panah saktinya, yaitu panah Gowo Wijaya, Brahmasta, dan panah Kiai Danu atau Sengkali.
Panah Gowa Wijaya dan Brahmasta adalah senjata kadewatan milik Dewa Wisnu yang memiliki keampuhan luar biasa dan sangat menakutkan. Sedangkan keistimewaan panah Kiai Danu yaitu dapat berbicara dan akan terus mengejar sasarannya kemanapun pergi. Ketiga anak panah sakti itu sekaligus dilepaskan oleh Sri Rama ke arah Rahwana. Panah Gowa Wijaya menghantam Rahwana, hancur lebur tubuh Rahwana menjadi serpihan-serpihan kecil. Karena ilmu Pancasona dan Rawa Rontek, serpihan-serpihan tubuh Rahwana bersatu kembali, dan Rahwana pun hidup kembali. Sebelum Rahwana pulih kesadarannya, tubuh Rahwana kembali dihantam oleh panah Brahmasta. Tubuh Rahwana pun hancur berkeping-keping kembali. Hantaman panah Gowa Wijaya dan Brahmasta membuat kesadaran dan seluruh ilmu kadikjayaan Rahwana musnah. Ketika serpihan tubuh Rahwana bersatu kembali dan kesadaran Rahwana belum pulih, panah Kiai Danu menusuk wajah, kepala, badan maupun bagian tubuh lain yang tidak sempat dilindungi. Rahwana berteriak dan menjerit kesakitan. Walaupun luka-luka akibat tusukan panah Kiai Danu pulih kembali seperti sedia kala, tetapi tetap menimbulkan rasa sakit yang hebat. Rahwana berlari ke sana kemari menghindari kejaran panah Kiai Danu. Sambil mengejar-mengejar Rahwana, panah Kiai Danu berkata mengancam dan menakut-nakutinya. Hal ini membuat Rahwana panik dan semakin ketakutan. Rahwana bersembunyi di dasar laut. Ketika muncul ke permukaan, panah Kiai Danu sudah menanti dan segera menusuknya. Rahwana berlari ke belakang awan. Panah Kiai Danu menemukan dan menusuknya. Kemanapun Rahwana bersembunyi, selalu ditemukan oleh panah Kiai Danu. Akhirnya, Rahwana sampai di celah antara dua gunung. Gunung itu adalah penjelmaan dari dua orang putranya Sondara dan Sondari yang ia penggal kepalanya untuk menipu Dewi Sinta. Kedua gunung itu menghimpit tubuh Rahwana sehingga tidak berdaya. Disinilah akhir dari perjalanan panjang sang angkara murka Rahwana. Ia terjepit selamanya di antara kedua gunung itu. Umur panjang yang diberikan oleh Dewa Siwa sesuai permintaan Rahwana pada waktu bertapa di puncak Gunung Gokarna menambah penderitaannya yang tiada akhir. Rahwana akan tetap dihimpit kedua gunung itu dalam keadaan antara hidup dan mati sampai umur jagat berakhir. Tubuh Rahwana dihimpit oleh Gunung Sondara dan Gunung Sondari, hanya menyisakan kepalanya saja. Dikisahkan bahwa dari mulut Rahwana keluar semacam buih hitam atau uap hitam, di mana apabila terhirup manusia akan menjadikannya budak Rahwana yang penuh nafsu angkara murka. Sri Rama menugaskan Hanoman untuk menjaga dan memastikan Rahwana tidak lolos ataupun lepas dari hukuman itu. Akhir kisah. Seiring habisnya masa pengasingan, Sri Rama bersama Dewi Sinta dan Laksamana kembali ke kerajaan Ayodhya dan menerima penyerahan tahta kerajaan dari tangan Bharata. Untuk menguji kesucian Dewi Sinta, dilakukan upacara labuh geni. Dewi Sinta terjun ke atas kobaran api. Dewi Agni mendengar doa Sinta dan melindunginya dari panasnya api. Bahkan sehelai rambut dan ujung gaunnya pun tak tersentuh api. Sinta melangkah keluar dari kobaran api dengan anggun. Raya terpana dan percaya bahwa dewa memang melindungi Sinta, yang berarti bahwa Sinta tetap suci. Sri Rama didampingi ketiga adiknya, Laksamana, Bharata, dan Satrugna, memerintah negeri Ayodhya dengan adil dan bijaksana. Sri Rama dikaruniai dua orang putra yang elok rupawan bernama Kusa dan Lawa. Dengan hadirnya kedua orang putra mahkota ini, maka lengkaplah kebahagiaan Sri Rama bersama Dewi Sinta. Kisah Sri Ramayana syarat akan pesan dan nilai-nilai moral di dalamnya, meliputi pentingnya kesetiaan, keberanian, pengorbanan dan persahabatan, serta pentingnya menegakkan kebenaran dan menjaga kehormatan. Kisah ini juga mengajarkan nilai-nilai moral seperti hormat dan ketaatan kepada orang tua, menjaga kesucian diri dan menepati janji, serta konsekuensi dari keangkara murkaan dan nafsu yang tidak terkendali. Kebenaran akan selalu menunjukkan jalannya, dan keangkara murkaan akan menemui balasannya. Sekian sobat semua, semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe,
like, dan komentarnya, serta bunyikan lonceng agar sobat semua mendapatkan notifikasi video-video saya selanjutnya. Salam